Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah para tulaba dimanapun Anda berada, marilah kita belajar maning ya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saqautu nila mukain suahibdi arsadani ila tarkil ma'asi fa innal hibda fadlun min ilahin wa fadlullahi la yutoli asi. Kuring geus laporan masalah goreng hafalan, guru ngawartosan tinggalkeun pamaksiatan. Dari hafalan karunia ti pangeran, nu maksiat pasti moal dipasihan. Ini tuh menurut keterangan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu madhab kita semua, imam madhab kita semua di dalam bidang ilmu fikih ya, di dalam bidang ilmu fikih milihnya kita itu Imam Syafi'i ya. Jadi yang panjang lebarnya mah diantaranya ya, kita itu semua hampir di Indonesia mayoritasnya itu dalam bermadhab dalam bidang ilmu fikih megangnya Imam Syafi'i gitu. Kalau yang tasawuf ini, jadi ini tuh lagi menjelaskan tentang perbedaan gitu, yang mana perbedaan itu bisa disimpulkan gitu dari para ulama yang mayoritas gitu ya, yang mayoritas dudu yang minoritas itu yang fikih kita megang Imam Syafi'i. Oh ya, sebelumnya kita harus paham bahwa semua golongan yang ada di Indonesia itu semua juga mengakui bahwa mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah gitu. Karena apa? Mengambil di dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang selamat itu kan golongan udah terbagi-bagi gitu. Ada yang nyebutin 23, 21, 73, 72 sama 71. Yang satunya yang selamat itu cuma satu, yaitu ahlu sunnah wal jamaah gitu. Nah, yang disebut ahlu sunnah wal jamaah titipan atau wasiat dari para guru yang mayoritas, yang mana di dalam bidang ilmu fikih Imam Syafi'i kita megangnya. Yang di dalam bidang ilmu tasawuf, tasawuf itu untuk kesopanan, tata krama, rasa supaya ada rasa yang baik gitu, kayak sopan santun, sering sodakoh lah gitu ya, terus hilim gitu, terus maning ya, pokoknya yang sifat-sifat Allah gitu ya, kan ada di situ yang sifat-sifat Allah yang Rahman Rahim gitu, penyayang pengasih gitu kan. Nah, itu kita megangnya kayak Imam Ghazali, Imam Junaidi al-Baghdadi gitu kan ya, tadi antara imam-imamnya tuh yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Terus di dalam bidang ilmu tauhid, karena ilmu itu ada yang wajib itu ada 3 ya. Tadi yang satu dan yang kedua udah. Yang ketiga itu tauhid. Tauhidnya kita memegang Imam Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu di dalam bidang ilmu tauhid. Nah,
kalau kita paham dengan pelajaran-pelajaran kitab-kitab yang sudah kita pelajari, terutama ketika kita mondok di pondok pesantren, bakal tahu. Dan ketika kita keluar dari pondok, pas di masyarakat itu bakal mengetahui satu-satunya orang itu golongannya mana gitu kan ya. Apakah dia itu Ahlussunnah wal Jamaah yang menurut guru-guru kita sampaikan atau bukan. Gampang menilainya tuh gitu nantinya gitu, kalau kita udah paham, udah benar-benar belajar gitu kan ya. Tapi kalau nggak belajar mah ya nggak bakalan tahu itu pahamnya apa, si ini pahamnya apa, si itu pahamnya apa, nggak bakalan tahu. Makanya ketika kita misalkan dalam silaturahmi dalam keluarga, kalau terutama kan keluarganya wis akeh, yang terutama yang di kampung, pergi ke kota pasti ada perbedaan nanti perbedaan si ini bawa dari kota tuh mau apa nanti tuh pasti ketahuan. Jadi untuk untuk kehati-hatian kita harus introspeksi diri kalau kita itu orang bodoh gitu kan. Jangan sampai kita menilai seseorang atau menilai suatu golongan dengan hafalannya, dengan keagamaannya, dengan praktek ibadahnya. Kita melihat misalkan orang-orang atau saudara kita yang gak mondok, jangan itu yang jadi ukuran. Siapa yang jadi ukuran? Para kiai, para ustadzah. Tanyain ke ustadzahnya, tanyain ke kiainya. Kita menemukan sesuatu di kota supaya selamat, jangan langsung make. Takutnya sesat dan menyesatkan, dolun mudilun gitu kan ya, bahasa Arabnya tuh sesat dan menyesatkan. Bahaya. Titip ke orang-orang yang dimana di kota, ragap diri sendiri, introspeksi diri. Kalau kita itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi orang-orang biasa. Zaman sekarang wis akeh golongan-golongan. Kalau kita menemukan hal-hal yang beda di antara kita, namun kita perlu pertanyakan gitu. Kalau memang mau mencari keridhaan orang tua, takutnya orang tua kita gak ridho sama kita. Sementara kan hadis Nabi mengatakan bahwa ridollah biridol waliden, suhtullah bisutil waliden gitu. Kalau memang belum rumah tangga lah gampangnya Kalau udah berumah tangga mah beda lagi itu tuh, rubah hadisnya tuh, rubahnya priwe. Ridollah biridol zauj, suhtullah bisutil zaud gitu bahasanya tuh. Jadi ridho Allah itu ada di ridho suami kalau yang udah berumah tangga. Bencinya Allah ada di benci suami. Itu rubah gitu kan ya. Nah, kalau kita menemukan hal-hal yang seperti itu, awas jangan langsung diambil. Tanyakan dulu ke yang tahu, bukan nanya yang ke orang goblok maning ya. Pada baik kuno mas 11 12 engko gembrung galendo nu burung jeung nu gelo atau tuh orang gila sama orang gila gitu kan ya kalau kayak itu. Tapi tanyakan kan, kata Allah pas in kuntum la ta'lamun pas ahlud dikri. Kalau kalian tidak tahu ya tanyakan ke orang yang tahu. Wis dah ya, panjang kalau di luar. Ini tuh menjelaskan tentang laporan Imam Syafi'i ke Imam Wuqi bahwa hafalan yang beliau hafalkan itu susah sekarang. Kenapa katanya gitu? Kata Imam Wuqi, hafalan itu fadlun dari Allah, karunia dari Allah, ilmu itu karunia dari Allah. Sementara yang namanya karunia tidak akan dikasih kepada orang yang berbuat maksiat. Susah katanya. Susah sekarang saya menghafal tuh. Nah itu introspeksi diri, kamunya banyak dosa kali gitu kan ya. Banyak dosa. Nah gitu. Jadi kalau kita susah menghafal itu karena apa? Karena banyak dosa. Karena apa? Fadlun minallah gitu kan. Kalau makan di sini nih fadlun. Fa innal hibda fadlun min ilahin wa fadlullahi la yutoli asi. Jadi
hafalan itu adalah karunia dari Allah. Sementara yang namanya karunia dari Allah itu tidak akan dikasihkan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi, nah itu ya, supaya kita gampang menghafal. Nah, jangan usahakan kita jangan berbuat dosa, usahakan. Atau kalau ketika kita berbuat dosa, yang mana dosanya itu memang susah untuk dihindari, kita cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita tuh banyak dosa, sok sholat terus langsung berdoa, berhadap-hadapan sama Allah, meminta ampun kepada Allah. Di antara, karena ada syarat-syaratnya tuh ya, tobat itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya kalau ada yang hak adami, kita udah mengambil sesuatu punya orang, kita kebalikan barangnya, itu kan ya. Kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Allah, langsung aja kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali, terus berniat untuk tidak mengulanginya lagi, gitu kan ya. Bila itu biqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.